Yang saya hormati Bapak Ahmad Bagus Setiawan dan teman-teman yang berada dalam satu mata kuliah dengan saya. Perkenalkan, nama saya Petrus Renat Asunlunuk dengan nomor NIM 0560511522. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Samarinda. Di kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 3 ya pada mata kuliah Sisdata. Pada tugas 3 ini kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk panduan pengerjaannya, lakukan semua tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning dan BMP. Oke, mungkin untuk awalan saya akan memulai dengan melakukan praktikum transaksi. Untuk pertama-tama mungkin saya akan mengaktifkan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya supaya kita dapat mengakses ERD yang sudah kita buat pada tugas kedua kemarin ya. Di sini saya akan menggunakan Chrome. Oke, pada langkah pertama kita diminta untuk mengecek status InnoDB pada basis data rumah sakit. Jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini sudah ada status InnoDB, jadi seharusnya sudah dapat berjalan di sini ya, mengacu pada modul. Untuk perintah pertama kita diminta untuk mempraktekkan commit, dan untuk commit sendiri adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi yang telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh akan membuat store prosedur dengan sebuah perintah commit. Oke, karena di sini kita sudah memilih basis data rumah sakit, kita bisa langsung pergi ke tab routines, lalu selanjutnya create new routines. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan. Akan langsung kita eksekusi untuk mengecek ya. Oke, di sini sudah muncul yang kita input tadi sebelumnya ya. Untuk ID pasien 6 dengan nama Tito dan alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 23 dengan jenis kelaminnya 1 yang dapat kita identifikasi sebagai laki-laki ya. Walaupun di sini sudah berhasil kita commit untuk data pasien Tito ini, dia belum masuk ke dalam data pasien ya. Dia belum ada di tabel pasien ini. Ini jadinya hanya bersifat sementara ya, atau on time ya. Jika kita berpindah ke basis data pasien, di sini tidak akan terlihat Tito atau pasien dengan nomor ID 6 tadi yang sudah kita tambahkan barusan. Untuk memasukkannya ke dalam tabel basis data, di sini kita harus memodifikasi command line-nya. Kita menambahkan line commit di bawah agar data pasien dengan nomor ID 6-nya dapat tersimpan. Mungkin di sini akan saya coba saja ya, supaya agak sedikit lebih cepat. Kita akan create new. Di sini untuk namanya kita akan membuat transaksi 2. Ini bisa langsung kita run ya, kita execute. Jadi sudah terlihat ya, muncul ID pasien nomor 6. Dan sekarang jika kita pindah ke basis data pasien, maka pasien dengan ID nomor 6 juga sudah muncul di sini karena dia sudah tersimpan ya ke dalam basis datanya. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan lagi. Untuk yang selanjutnya itu kita diminta untuk menggunakan perintah rollback. Mungkin kita bisa langsung praktek saja ya. Saya akan kembali lagi ke tab routines, buat new routines. Sini transaksi 3. Oke, di sini saya sudah selesai mengetik untuk transaksi 3 ya. Di sini kita diminta untuk mencoba perintah rollback. Mungkin akan sedikit saya jelaskan. Jadi di dalam perintah ini kita awalnya ingin mengupdate basis data pasien. Kita ingin mengganti nama sebuah pasien menjadi Danar, dan ID yang ingin kita ganti itu adalah ID pasien yang nomor 3. ID pasien nomor 3 kita itu adalah Poppy. Tapi tiba-tiba kita ingin membatalkan proses yang sedang berjalan ini. Jadi pasien nomor ID 3 ini tidak jadi terganti menjadi Danar ya, tidak jadi diupdate. Nah, kita disinilah fungsinya rollback ini. Kita menambahkan command line rollback ini supaya membatalkan apa yang ingin kita lakukan sebelumnya. Mungkin di sini kita bisa langsung praktek saja ya. Kita go. Oh sebentar, ini lupa. Bisa mengecek terlebih dahulu ya. Di sini kan nomor 3-nya adalah Poppy. Apa yang terjadi jika kita mengeksekusi transaksi ketiga? Kita bisa langsung execute, dan di sini bisa kita lihat
nomor 3 tidak jadi terganti ya, karena kita membatalkan prosesnya di tengah jalan tadi sesuai dengan yang ada di modul ya. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi. Mungkin agak sedikit kurang jelas ya. Di sini kita diminta untuk mencoba lagi ya untuk yang kedua kalinya. Oke, mungkin akan langsung saya praktekkan saja ya. Oke, di sini saya sudah selesai untuk menambahkan datanya ya. Mungkin akan saya sedikit jelaskan di sini. Jadi untuk command line-nya ini kita start seperti biasa, dan di sini kita menginput data untuk yang ingin kita input ya. Skenario kali ini kita ingin menginput ID pasien dengan nomor 7 dengan nama Hanif, Jalan Blabakan Loano 22 dengan jenis kelamin laki-laki ya. Tapi tengah jalan kita tidak jadi menginputnya, jadi kita melakukan rollback, dan alih-alih melakukan penambahan kita ingin mengupdate pasien yang sudah ada. Misalnya di sini kan kita sudah menginput sesuai dengan modul ya. Di sini kita ingin mengupdate nama seorang pasien menjadi Septin ya namanya. Dan pasien mana yang ingin kita update di command line selanjutnya itu adalah kita memilih ID pasien dengan ID nomor 3. Jadi ID pasien dengan nomor 3 di sini akan terupdate namanya menjadi Septin ya. Jadi seharusnya jika kita melakukan update, saya lupa menambahkan titik koma. Jadi jika seharusnya kita melakukan update, harusnya Poppy akan terganti namanya menjadi Septin. Kita akan langsung coba execute. Oke, di sini sudah terlihat ya. Pasien ID nomor 3 terupdate menjadi Septin. Awalnya ya ingin menambahkan pasien dengan nomor ID 7 dengan nama Hanif ya di sini, cuman tiba-tiba di tengah jalan kita berubah pikiran, ingin alih-alih menambahkan pasien dengan nomor ID baru, kita hanya ingin mengupdate pasien dengan ID nomor 3 ya. Kita ingin mengupdate namanya menjadi Septin, dan disinilah peran perintah rollback. Oke, mungkin kita bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya itu kita diminta untuk mencoba perintah checkpoint. Checkpoint sendiri adalah merupakan titik di mana proses terakhir kita disimpan ya. Oke, mungkin saya bisa akan menambahkan untuk metode checkpointnya. Akan saya percepat karena akan sedikit memakan waktu. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan untuk command line-nya ya, untuk transaksi 5. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk awalan rencana awal kita ini. Kita ingin menambahkan ID pasien Hanif dengan ID nomor 7 lagi. Kemudian kita mengeksekusi save point. Jadi ini adalah save point pertama ya untuk pasien ID nomor 7. Kemudian untuk skenario berikutnya kita ingin memasukkan pasien ID nomor 8 dengan nama Tina dan alamatnya Jalan Sangkuriang nomor 45 dengan jenis kelaminnya 2 ya, yang bisa kita identifikasi sebagai perempuan. Nah, di sini kita tiba-tiba berubah pikiran. Kita tidak ingin menambahkan pasien dengan nomor ID 8 ya, dengan nama Tina ini. Kita memasukkan command line rollback to save point 1. Jadi command line ini tidak akan pernah tereksekusi ya, karena setelah ini tereksekusi kita langsung rollback lagi, kembali lagi ke save point yang terakhir kali. Jadi kita melanjutkan lagi untuk menginput data pasien yang berikutnya dengan nomor ID 9 Luffy ya, dengan alamatnya di Jalan Ponorogo nomor 24 dan jenis kelaminnya laki-laki ya. Jadi seharusnya yang akan tereksekusi nanti itu adalah pasien dengan nomor ID 7 dan nomor ID 9 saja ya. Nomor ID 8 ini akan terskip seharusnya jika kita mengeksekusinya nanti. Mungkin akan kita langsung eksekusi saja. Kita akan menjalankan perintahnya. Dan di sini bisa terlihat ya, yang muncul itu hanya pasien dengan ID nomor 7 si Hanif dan pasien dengan nomor ID 9 si Luffy. Oke, untuk contoh checkpoint mungkin saya rasa sudah cukup ya. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi untuk langkah berikutnya. Untuk yang selanjutnya kita memasuki perintah trigger. Oke, untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat tabel baru. Saya akan memasuki tab designer terlebih dahulu. Oke, sudah selesai saya rapikan. Mungkin selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tabel terlebih dahulu ya. Sebelum melanjutkan mungkin akan saya percepat.
Oke, di sini saya sudah menambahkan untuk basis data obat dan transaksi obat ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menambahkan relasi berdasarkan modul. Untuk relasi pertama itu adalah ID obat. Oke, di sini saya sudah selesai menambahkan obatnya. Selanjutnya itu kita diminta ada contoh kasus. Untuk kasus berikut, coba menjelaskan trigger. Misalnya ada seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke. Di sini kita diminta untuk mengeluarkan 5 stok dari amoxicillin ini ya. Obat amoxicillin yang ada pada database obat kita. Kita bisa langsung pergi ke tab transaksi obat, lalu ke menu insert. Kemudian pada menu insert ini kita akan memilih misalnya Pak Joko Widodo ya untuk pasiennya, dan ID obatnya itu karena diminta tadi amoxicillin jadi kita memilih yang ID 2. Untuk jumlahnya sendiri kita diminta untuk mengeluarkan 5. Total harga ini bisa kita kosongin, nanti dia akan otomatis mengikuti ya. Kita go. Oh sorry, saya lupa menambahkan 0 di sini. Kita go. Oke, di sini sudah tereksekusi ya. Dan jika kita cek ke tabel obat ya, di sini sudah berkurang ya untuk stoknya dari yang awalnya 20 menjadi 15. Saya rasa sudah cukup sampai di sini ya untuk melakukan praktikum transaksi. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan untuk praktikum basis data terdistribusi ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa melanjutkan lagi. Mungkin sebelum melanjutkan saya akan membuat virtual boxnya dulu terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita akan menggunakan klik pilihan new. Oke, di sini saya sudah selesai untuk melakukan settingan awal ya. Untuk selanjutnya kita bisa memulai virtual boxnya dengan mengklik tombol start. Oke, di sini bisa terlihat saya sudah selesai menginstal Ubuntu ya. Dan untuk selanjutnya kita diminta untuk menghubungkan Ubuntu ini dengan komputer satu ya. Supaya menyesuaikan dengan modul, saya akan menyebut virtual OS Ubuntu kita ini sebagai komputer 2 dan OS Windows yang di background ini adalah sebagai komputer satu ya, atau komputer utama. Mungkin pertama-tama kita bisa membuka CMD terlebih dahulu untuk mengecek IP dari komputer satu kita. Di sini bisa terlihat IP yang tertera adalah 192.168.56.1, dan selanjutnya kita akan mengecek IP pada komputer 2 kita. Kita bisa melihatnya dari sini, wire setting. Oke, di sini bisa terlihat IP untuk komputer 2 kita itu adalah 192.168.56.104. Kita akan mencoba ping terlebih dahulu dari komputer 2 ke komputer 1, melakukan command ping. Oh sorry, ternyata salah IP. Oke, di sini sudah bisa terlihat ya, IP-nya sudah terhubung komputer 1. Kita bisa ping sekali lagi. Oke, sudah aman ya, bisa kita hentikan saja. Pada tugas kali ini kita diminta untuk mereplikasi data yang sudah kita buat ya pada exam sebelumnya. Untuk pertama-tama kita bisa memulai dengan mengambil datanya dari flash disk. Oke, di sini sudah terdeteksi ya untuk flash disknya di dalam VirtualBox. Untuk selanjutnya saya akan mengcopy terlebih dahulu examnya ke file download supaya nanti untuk kenyamanan saja ya, supaya dia lebih mudah ditemukan. Oke, untuk selanjutnya itu kita diminta untuk memasuki terminal pada Ubuntu kita, terminal, kemudian masuk ke dalam folder download.
Oke, di sini sudah berjalan semua. Terus selanjutnya kita bisa langsung mengecek saja pada Mozilla Firefox ya. Oke, di sini sudah terbuka ya PHP MyAdmin. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi ke langkah selanjutnya untuk ke bagian replikasi ya. Untuk konfigurasi pada komputer satu kita diminta untuk dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu service pada Control XM. Jika belum aktif, aktifkan seperti gambar berikut. Oke, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu, tapi karena di sini sudah aktif, jadi kita tidak perlu untuk mengaktifkannya lagi ya. Untuk langkah selanjutnya kita diminta untuk membuka tab replication pada komputer satu. Oke, di sini kita bisa langsung saja membuka tab replication. Untuk di komputer satu ini kita diminta untuk menjadikannya menjadi komputer master ya. Mungkin karena terdapat perbedaan versi pada buku modul ya dan aplikasi exam yang saya gunakan sekarang ini. Karena pada buku itu pilihannya adalah master replication, sementara di aplikasi ini adalah primary. Mungkin ini adalah versi update-nya ya. Jadi dia sudah diupdate lagi, dia tidak menggunakan istilah master dan slave lagi, melainkan di sini adalah menggunakan primary dan replika untuk sekarang. Tapi kurang lebih caranya kurang lebih sama ya caranya. Mungkin ada beberapa settingan yang berubah karena update saja. Mungkin bisa langsung saja kita konfigurasi. Ini akan kita restart ya. Setelah itu kita bisa langsung menekan tombol go, show primary. Oke, sekarang sudah sesuai dengan buku modul ya. Lalu kita diminta untuk membuat user account. Saya akan melanjutkannya dengan membuat user account di sini. Oke, di sini sudah bisa terlihat ya. User prodisi sudah selesai saya tambahkan. Untuk selanjutnya kita akan mengimpor database-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses ekspor ya. Pertama kita memilih tab rumah sakit, kemudian kita pilih tab ekspor. Di sini saya akan langsung menekan ekspor saja. Oke, di sini sudah ada ya. Selanjutnya saya akan memasukkan ini ke dalam flash disk. Untuk selanjutnya bisa kita masukkan ke komputer 2. Di sini kita akan memindahkan terlebih dahulu ya untuk folder yang barusan kita copy tadi. Oke, di sini sudah terdeteksi. Langsung saja ini akan saya salin ke folder download pada komputer 2 kita. Saya akan menaruhnya di sini. Kemudian setelah disimpan, kita diminta untuk membuka terminal. Bentar, ini akan saya Oke, sudah selesai kita buka. Selanjutnya kita akan di sini sudah terstart duluan ya, tapi akan saya restart saja terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berjalan semua. Yang pro FTPD akan saya stop saja karena ini tidak kita gunakan ya. Kemudian kita bisa membuka kembali localhost PHP MyAdmin kita. Di sini kita diminta untuk mengekspor data SQL yang barusan kita ekspor dari komputer 1 tadi ya ke komputer 2. Di sini saya akan langsung saja mengekspornya dengan menamainya rumah sakit. Create. Kemudian kita memilih tab import, lalu kita memasukkan data yang tadi kita salin ke file download. Import. Ini bisa kita abaikan saja karena ini adalah prosedur transaksi yang sudah kita buat sebelumnya, karena kita tidak perlu mengotak-atik lagi bagian itu. Oke, setelah selesai kita import, kita akan memasuki langkah selanjutnya, yaitu untuk membuat replikasi pada komputer 2. Di sini kita akan menggunakan pin yang kedua ya, yang replication atau
juga bisa disebut slave replication. Mengklik configure, kemudian ini akan kita isi menyesuaikan data yang sudah kita buat. Untuk hostnya kita diminta untuk memasukkan IP komputer 1. Setelah ini kita jangan dulu mengklik tombol go ya, berdasarkan pada modul kita diminta untuk membuka kembali Ctrl X untuk melakukan modifikasi pada file myCNF. Kita bisa membuka kembali untuk folder confile. Oke. Kemudian kita diminta untuk menambahkan beberapa data ya di sini. Oke. Di sini kita akan menghilangkan tanda pagarnya. Oke, setelah selesai merestart, kita bisa kembali lagi ke HP MyAdmin. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan mengklik go. Oke, sepertinya masih ada error di sini. Kita diminta untuk mengenable servernya. Ini terjadi kegagalan karena connection servernya dalam kondisi disable. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah membuka terminal. Ya, di sini sudah berjalan kembali ya. Untuk selanjutnya kita diminta untuk melakukan master pada slave. Saya harus mengecek kembali untuk komputer 1. Oke, kita sekarang sedang ada di sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Kemudian kita diminta untuk mengecek status slave. Oke, di sini kita sudah selesai memasukkan command line slave ya. Kita bisa mengecek kembali. Pada menu replication. Oke, di sini bisa terlihat ya jaringannya sudah berjalan. Dari kemarin sudah saya coba otak-atik ya. Ternyata yang salah itu adalah binlognya itu tidak sinkron. Jadi itu kenapa alasannya kenapa kemarin slave IO-nya tidak bisa running, tapi sekarang sudah bisa running ya, seperti yang bisa kita lihat di layar. Terus selanjutnya mungkin saya akan mencoba menambahkan data dari komputer 1. Mungkin saya akan mencoba untuk mengganti harga dari betadine. Misalnya saya ganti menjadi 90.000 ya, kita anggap ganti 90.000, dan stoknya kita anggaplah kita ada 100. Kita go. Nah, setelah kita mengganti di sini, seharusnya data yang ada di PC2 atau di Ubuntu ini akan mengikuti. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Untuk data betadine-nya, dia ada harganya menjadi 90.000 dan stoknya ada 100. Misalnya kita ingin menambah obat baru, kita coba tambahkan obat baru dari PC1. Ini 4, ID obatnya ID 4, obat harganya 30.000 lah. Stoknya kita ada 200, anggap segitu ya kira-kira. Kita input dan bisa kita lihat di structure. Di sini bisa di browse di tabel kita bisa melihat di sini sudah ada obat baru ya yang baru kita input tadi. ID nomor 4, kode obat nomor 4, obat harga 30.000 dan stoknya 200. Mari kita lihat apakah ini sudah tersinkron di PC2. Nah, sudah tersinkron ya. Oke, berarti untuk replikasinya sudah selesai ya, sudah selesai sampai di sini. Oke, untuk penutup, saya mohon maaf jika terlalu banyak bertele-tele dalam mengerjakan tugas ini, dan sekian dari saya, Petrus Renata Surnunuk dengan nomor NIM 05 651522 dari Prodi Sistem Informasi. Terima kasih.